Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi tentang trigonometri ya. Eh, Kalau pekan kemarin kita sudah membahas tentang identitas trigonometri, maka sekarang masuk ke dalam fungsi trigonometri. Nah, ini sebenarnya materinya sudah dipelajari di matematika wajib semester 2 ya, di kelas 10, tapi tidak apa-apa untuk lebih mengingat lagi, kita ulang-ulang sedikit dah ya. Oke, fungsi trigonometri itu adalah fungsi yang domainnya itu adalah sudut, himpunan sudut ya. Jadi himpunan sudut adalah domainnya, kemudian nanti akan menuju ke range himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real. Contohnya misalnya di sini kan ini adalah misalnya domain, ada fungsi fx sama dengan sin x misalnya ya. Nah, x-nya misalnya di sini 0 derajat, maka nanti hasilnya di sini berapa? Sin 0 adalah 0 gitu. Kemudian kalau 30 derajat, sin 30 berapa? Setengah. Kalau 45, maka sin 45 setengah akar 2. Nah, ini kan himpunan-himpunan yang berisi yang anggotanya adalah sudut-sudut. Kemudian nanti akan menghasilkan himpunan yang anggotanya adalah bilangan real gitu ya. Ini sudut, ini bilangan real. Range-nya, hasilnya. Nah, jadi itu seperti itu fungsi trigonometri. Nah, kemudian inti dari pelajaran fungsi trigonometri ini adalah kita bisa menentukan kalau dikasih gambar atau dikasih fungsinya, kita bisa membayangkan gambarnya itu seperti apa secara langsung gitu, nggak perlu kita pakai metode plotting kayak anak-anak SMP lah ya, kalau atau anak SD. Jadi kita melihat gambarnya itu langsung kita tahu bahwa ini fungsinya apa, fungsi trigonometrinya apa. Kemudian kalau misalnya ada dikasih fungsinya, kita bisa langsung mengilustrasikan di dalam kepala kita seperti apa gambarnya. Nah, itu yang inti dari pelajaran dari fungsi trigonometri. Oke, sekarang untuk pelajari itu kita akan mengenal dulu bentuk umum dari fungsi trigonometri atau gambar secara umumnya. Gambar secara umum. Nah, yang pertama adalah misalnya sekarang kita pelajari pertama fungsi sinus. Fungsi sinus misalnya fx sama dengan sin x. Gimana sih bentuknya? Nah, secara umum bentuk dari fungsi fx sama dengan sin x itu begini. Jadi dia, kalau ini polosan ini ya, jadi nggak ada embel-embel bilangannya nih, sin x saja gitu, adalah fungsi begini bentuk umumnya, dari 0 ini naik, kemudian nanti mentok di 1, kemudian dari 1 ini turun lagi, nanti nyampe ke pi, kemudian turun lagi, akan di 3/2 pi ini dia nyampe di min 1, kemudian naik lagi, nanti akan nyampe di 2 pi. Nah, jadi fungsi trigonometri itu disebut juga fungsi periodik, yang artinya dia akan mempunyai nilai yang sama setelah periode tertentu. Nah, contohnya ini, di 0 nilainya adalah 0. Nanti setelah 2pi nilainya juga 0. Nah, ini lihat. Di sini dia di setengah pi itu nilainya 1. Maka nanti setelah 2pi lagi, kita jumlahin setengah pi tambah 2pi, maka nanti akan nilainya 1 lagi. Nah, di sini. Nah, jadi dia akan punya nilai yang sama pada periode tertentu. Oke, jadi nah, ini untuk satu periode aja dulu. Oke, jadi di dalam fungsi trigonometri itu ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama namanya amplitudo. Amplitudo biasanya disimbolkan dengan A, kemudian periode disimbolkan dengan P biasanya. Nah, untuk mengetahui nanti cara menggambar fungsi trigonometri itu
harus kita kenal dulu yang namanya amplitudo sama periode. Oke, jadi ini adalah fungsi fx sama dengan sin x. Sebelum kita ke amplitudo dan periode, kita kenal dulu yang secara umumnya ya, gambar secara umumnya. Jadi kalau fungsi sinus atau fungsi sin x itu begini ya, gambarnya dari naik, kemudian turun lagi, kemudian naik ke 2pi. Oke, sudah hafal ya gambarnya seperti ini fungsi sinus. Maka nanti kalau ada soal, ini kalau kayak gini nih fungsi apa namanya? Oh, kita tebak ini. Oh, ini fungsi sinus. Kenapa fungsi sinus? Oh, dia naik dulu, kemudian turun lagi, terus kemudian naik. Nah, gitu ya. Oke, sekarang fungsi yang kedua, fungsi kosinus. Fungsi kosinus. Misalnya fx sama dengan kosinus x. Nah, gimana sih bentuk gambar secara umumnya itu? Nah, gambarnya begini. Berbeda dengan fungsi sinus tadi. Jadi dia naik dulu. Kalau fungsi kosinus ini dia dari turun gitu ya, dari 1 ini turun. Kemudian turun lagi ke sini. Kemudian akan naik lagi di sini di 2pi. Pada saat dia 2pi, dia akan nyampe di titik puncak lagi. Ya, jadi di puncaknya nih pada saat 0 derajat dia di 1, kemudian pada saat dia di 2pi di 1 lagi, ya. Nah, jadi bentuk umum dari fungsi kosinus seperti ini. Jadi kalau ada soal gambarnya begini, oh sudah bisa dipastikan ini adalah fx sama dengan cos x lah intinya. Nanti kalau ada embel-embelnya nanti kita pelajari setelah itu. Ya, pokoknya kalau dia begini bentuknya ini fungsi kosinus. Oke, jadi tadi sudah tahu ya kalau sinus begini, kalau kosinus seperti ini ya gambarnya ya. Oke, yang ketiga sekarang fungsi tangen. Fungsi tangen fx sama dengan tangen x. Nah, kalau fungsi tangen agak berbeda sedikit dari dua fungsi yang sebelumnya, fungsi cos sama fungsi sinus. Kalau fungsi tangen itu periodenya beda, periodenya itu pi. Kalau yang tadi 2pi ya periodenya, jadi dia akan berulang setelah 2pi. Kalau tangen akan berulang setelah pi, jadi nilai fungsinya itu akan berulang setelah pi. Nah, kemudian gambarnya seperti apa? Gambarnya begini. Kalau fungsi tangen ada yang namanya sumbu asimptot tegak gitu ya. Nah, asimptot tegak ini dia kalau yang standar yang fx sama dengan tangen x itu berada di pi per 2 dan di 3 per 2 pi. Apa artinya ini sumbu asimptot ini? Artinya fungsi itu tidak akan pernah menyentuh asimptot tegak ini, tidak akan pernah menyentuh. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi di 0 itu dia naik seperti ini. Kemudian dari sini, dari sumbu asimptot ini, dari min tak hingga naik lagi ke pi, kemudian naik lagi ke sini. Nah, lagi berulang dari 3 per 2 pi, kemudian naik. Nah, seperti ini. Jadi fungsi tangen itu agak beda sih ya bentuknya. Dia ada yang namanya sumbu asimptot. Itu. Oke, sudah hafal tadi tiga bentuk gambar dari fungsi trigonometri. Kalau sinus gimana? Sinus seperti ini. Jadi naik dulu, kemudian turun, naik. Kemudian kalau kosinus gimana? Ya, turun, kemudian naik. Kalau tangen itu ada sumbu asimptotnya ya. Jadi dia seperti potong-potong gambarnya. Oke, dari ketiga ini yang penting itu sudah hafal dulu nih bentuk dari fungsi sin, cos sama tangen. Baru kemudian kita akan pelajari yang lebih detailnya lagi nanti. Oke, kita akan pelajari yang lebih detailnya lagi. Pokoknya hafal dulu lah ini bentuk-bentuk fungsinya. Oke, kalau sudah hafal, mari kita lanjutkan ke detailnya sekarang. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Gambarlah fungsi fx sama dengan 2 sin x. Nah, kalau fungsi fx sama dengan 2 sin x,
ini artinya dia memiliki amplitudo yang berubah. Yang mana nama amplitudo? Yang di depan sin X ini. Nah ini 2 ini namanya amplitudo. Nah kalau amplitudonya 2, kalau yang tadi standar itu kan 1 ya, sin X itu berarti 1 di depannya kan. Kalau amplitudonya 2 berarti gambarnya bagaimana? Nah gambarnya adalah, kita sudah kenal kan gambar dari fungsi sin X itu naik kemudian turun ya. Tapi kalau amplitudenya 2, sekarang dia nilai maksimumnya itu pada 2, kemudian minimumnya itu di min 2. Sehingga gambarnya seperti apa? Nah, periodenya berapa nih? 2pi tetap ya, 2pi. Berarti nanti akan berakhir di 2pi. Maka gambarnya seperti ini, naik dulu, kemudian turun, dia akan nyampe ke pi lagi, kemudian turun ke min 2, akan naik kemudian nyampe di 2pi. Nah, jadi yang membedakan dengan yang tadi adalah tinggi gelombang ini. Jadi semakin tinggi gelombangnya kalau amplitudonya itu semakin besar gitu ya. Jadi gelombangnya ini semakin tinggi. Nah, sehingga kalau gambar fx sama dengan 2 sin x itu semakin tinggi gelombangnya ya. Kita bandingkan dengan fx sama dengan sin x yang tadi. Sin x itu kan gambarnya di sini. Ya, di 1 sama min 1 maksimumnya kan, maksimumnya dan minimumnya itu 1 dan min 1. Jadi seperti ini. Jadi yang membedakan adalah tinggi gelombang. Jadi kalau amplitudonya berubah, maka tinggi gelombangnya akan berubah. Oke. Nah, sekarang kalau tebak-tebakan nih, kalau cos 2 cos x gimana? Fx sama dengan 2 cos x. Sudah bisa kita pastikan gambarnya seperti apa. Cos itu kan gambarnya turun ya. Nah, turun kemudian amplitudonya 2, berarti nilai maksimumnya adalah 2, nilai minimumnya adalah min 2. Gitu ya. Berarti gambarnya adalah seperti ini. Dia turun di sini, kemudian naik lagi, akan nyampe di 2pi di sini ya. Nah, di sini adalah pi. Oke. Nah, jadi kita langsung menebak gambar dari fx sama dengan 2 cos x seperti ini gambarnya. Yang pertama adalah kita tahu bentuk dari fungsi ini, kalau cos itu begini. Kemudian yang kedua kita lihat amplitudonya 2, berarti jaraknya ini kita kalikan 2. Ya. Nah, kalau tangen fx sama dengan tangen x, 2 tangen x misalnya, maka gambarnya seperti apa? Kalau tangan kan namanya agak berbeda ya gambarnya. Dia akan lebih curam nih, naiknya itu akan lebih curam lagi. Nah, kemudian di sini dia lebih curam lagi nih, ya. Kalau tadi kan agak landai. Kalau misalnya fx sama dengan tangan x, ya enggak terlalu curam lah, agak landai gini kan. Landai. Nah, semakin besar amplitudonya maka dia akan semakin curam gambarnya gitu ya. Naiknya semakin curam. Oke, jadi sudah kita tahu tadi amplitudo menentukan apa? Menentukan tinggi gelombangnya. Nah, sekarang ada yang kedua lagi. Unsur yang kedua yang kita harus ketahui dari menggambar fungsi trigonometri itu ada namanya periode. Nah, periode itu maksudnya apa? Periode tadi kan maksudnya dia akan berulang setelah periode tertentu. Nah, untuk misalnya contohnya ini, fx sama dengan sin 2x, periodenya berapa? Nah, ada rumusnya. Periode sama dengan 2pi per b. Nah, b-nya itu apa maksudnya? B-nya itu adalah ini ya, koefisien yang ada pada variabel x. Jadi koefisien variabel x ini namanya b, maka rumus dari periode dari fungsi sin x itu adalah p sama dengan 2p per b. Nah, kalau cos gimana? Ya, sama cos. Kalau cos itu periodenya juga sama. Misalnya cos bx, maka rumusnya adalah periode sama dengan 2p per b. Nah, kalau tangen karena dia
tadi periodenya beda, maka rumusnya juga beda. Fx sama dengan tan Bx, maka P-nya itu bukan 2pi per B. P-nya itu adalah pi per B. Karena periodenya kan tadi pi ya. Dia akan berulang setelah pi gitu ya, nilai X-nya pi. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi unsur kedua yang harus kita tahu setelah amplitudo adalah periode yang menentukan nanti gambar dari fungsi trigonometri itu. Oke, kalau kita ambil contoh lah. Untuk yang pertama, Fx sama dengan sin 2x. Oke, berdasarkan rumus kita tahu bahwa periode, berapa nih periodenya? 2pi per B. Berarti sama dengan 2pi per 2. B-nya kan 2. Berarti ini coret-coret, P-nya sama dengan pi. Oh, ternyata untuk fungsi Fx sama dengan sin 2x, periodenya itu adalah pi. Sehingga gambarnya akan berubah. Ya. Oke, yang pertama kita gambar gimana? Oh, jelas sinnya itu gimana, gambar sin naik kemudian turun gitu ya. Nah, tapi yang beda sekarang adalah di periodenya. Kalau yang normal kan begini, dia akan berakhir di 2pi. Kalau dia sin x itu begini ya, akan berakhir di 2pi. Nah, ini yang fx sama dengan sin x. Nah, kalau yang fx sama dengan sin 2x, maka periodenya itu lebih sedikit lagi. Jadi gambarnya itu ibaratnya dia lebih mampat gitu ya, lebih rapat gitu ya. Lebih rapat lagi. Jadi tadinya dia akan berakhir di 2pi, maka sekarang dia akan berulang di pi. Nah, gambarnya berarti karena ini amplitudenya 1 ya, maka tetap ini 1 maksimumnya, kemudian minimumnya min 1. Minimumnya min 1. Tapi yang membedakan adalah di periodenya ini. Maka dia akan gambarnya seperti ini. Nah, lebih rapat lagi kan? Lebih rapat lagi. Kalau tadi dia sampai sini nih, satu gelombang itu. Satu gelombang itu maksudnya satu gunung dan satu lembah gitu ya. Nah, ini berarti satu gunung dan satu lembahnya itu hanya sampai pi saja. Dia akan ngulang lagi satu gunung satu lembah setelah pi gitu kan. Oke, jadi ini yang menentukan periodenya ini menentukan kemampatan atau kerapatan dari gelombang. Kalau amplitude menentukan tinggi gelombang gitu ya. Semakin dia tinggi, semakin besar amplitudenya, semakin tinggi gelombangnya. Tapi kalau ini semakin sedikit, semakin kecil periodenya, maka semakin rapat gelombangnya. Gitu ya. Nah, berarti kalau bisa kita tebak, kalau fx sama dengan cos 2x, itu gambarnya gimana? Cos 2x. Ya, kita bisa tebak bahwa periodenya berapa ini? P sama dengan 2pi per B. Sama dengan 2pi per 2. Berarti coret-coret, oh periodenya ternyata pi. Nah, karena periodenya pi, maka nanti akan berulang setelah pi. Kemudian apa yang kita tentukan sekarang, gambarnya gimana? Tentu saja gambar dari fungsi cos yang sudah kita hafal tadi, bahwa dia turun dulu, turun, kemudian naik lagi sampai pi. Ya, jadi semakin rapat gelombangnya ini. Oke, ya, jadi kita sudah tahu sekarang pengaruh dari amplitudo sama pengaruh dari periode. Sekarang satu lagi, jika bentuk fungsinya seperti ini, fx sama dengan sin sin x plus c misalnya, sin bx plus c. Nah, c ini menentukan bergesernya fungsi itu, gelombang itu, atas atau ke bawah. Nah, kalau c-nya ini positif, maka dia akan bergeser gelombangnya itu ke atas, bergeser ke atas. Jika c-nya ini negatif, maka gelombang itu akan bergeser ke bawah, gitu ya. Maka ini akan bergeser ke bawah.
ke bawah. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Misalnya ada soal fx sama dengan sin. Aduh, ini semadap ini kok muncul-muncul terus ini. Sin x plus 1 misalnya. Nah, gimana gambarnya nih kalau kayak gini? Oke, kita kalau mau lebih ngerti lagi, kita gambar dulu fungsi sin x-nya. Nah, karena fungsi sin x itu adalah maksimum di 1 dan dia minimum di min 1, maka kan gambarnya nih seperti ini. Periodenya kan 2pi ya. 2pi. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, ini untuk fx sama dengan sin x. Berarti kalau fx sama dengan sin x plus 1, nah lihat c-nya. C-nya itu positif atau negatif? Positif ya, 1 kan positif. Berarti dia geser kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Nah, berarti ini gelombangnya kita geser sejauh 1 ke atas. Nah, jadi yang awalnya di sini nih, di 0, sekarang dia jadi di 1 awalnya nih. Naiknya dari 1 dulu. Naik dari 1, berarti nanti dia akan puncaknya di mana nih? Di 2. Jelas ya, karena dia bergeser 1 ke atas. Oke, kemudian turun lagi nih. Turun lagi dan akan mencapai titik minimum di mana? Ya, di 0, karena kan dari min 1 geser ke atas ke 0. Kemudian akan berakhir di 1. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Ya. Jadi kalau dia C-nya ini adalah positif, maka gambarnya tuh geser sejauh C ke atas. Gitu ya. Oke, kemudian kalau negatif berarti kita geser sejauh C ke bawah. Misalnya soalnya fx sama dengan sin x min 1. Oke, kita sudah bisa pastikan gambarnya seperti ini. Dia akan mulai dari min 1, kemudian mentok di 0 di atas, kemudian turun akan mentok di min 2, ya kan? Kemudian turun, kemudian naik lagi di min 1. Dan periodenya karena kita tidak berubah ini tetap sampai 2pi ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah kita bisa sekarang menentukan gambar dari suatu fungsi langsung, tidak perlu kita capek-capek plotting ya dengan cara grafik seperti biasa. Dengan melihat unsur-unsurnya saja kita sudah tahu gambarnya nanti fungsi trigonometri itu seperti apa. Dengan melihat tadi ya, yang pertama amplitudenya kita lihat, kemudian yang kedua kita lihat periodenya, kemudian yang ketiga kita lihat C-nya. C itu adalah yang kita jumlahkan nanti pada fungsinya. Itu menentukan pergeseran atas bawahnya ya. Atas bawah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan soal yang agak komplit seperti ini. Misalnya fx sama dengan 3 sin 2x plus 1. Nah, ini 3 unsur itu ada ya pada soal ini. Amplitudenya berubah, periodenya berubah, kemudian ada pergeseran. Nah, maka seperti apa nih gambarnya seperti apa? Nah, yang pertama kita lihat amplitudenya berapa nih? Kita sudah bisa identifikasi berapa amplitudenya? Ya, 3. Berarti amplitudenya 3. Maka kalau amplitudenya 3, kita gambar dulu yang standar ya, yang belum dijumlahin. Berarti dia akan maksimum di 3 dan minimum di min 3, ya kan? Oke, sudah kita amplitudenya tahu. Sekarang periodenya yang kita harus cari. Periodenya harus kita cari. Berapa periodenya ini? Nah, B-nya ini kan 2. Sedangkan rumus periode P sama dengan 2P per B. Berarti sama dengan 2Pi per 2. Coret-coret, hasilnya adalah Pi. Oh, ternyata periodenya itu Pi. Sehingga nanti dia akan berulang setelah Pi. Nah, maka nanti kita patok dulu di sini Pi ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita gambar fungsi sin. Oke, kita sudah tahu bahwa secara umum fungsi sin itu kan seperti ini gambarnya, naik gitu ya. Naik dulu kemudian turun.
Berarti dia naik nanti sampai 3 mentok, kemudian turun lagi, mentok di min 3 di bawah, kemudian nyampe di pi ini 0 gitu ya. Fungsinya nilai y-nya itu 0 di pi. Nah, ini untuk fungsi 3 sin 2x. Nah, sedangkan soalnya adalah plus 1. Nah, kalau plus 1 berarti ini pergeseran atas bawah ya. Nah, berarti kalau plus 1 dia geser kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Sejauh berapa? Sejauh 1. Nah, berarti tinggal yang ini, grafik yang awal yang kita buat tadi itu kita geser aja ke atas sejauh 1. Nah, berarti kalau ini misalnya warnanya merah, yang kedua ini, maka kita akan mulai dari 1 ya. Dari 1 mulai ke atas, dan dia akan mentok di berapa? Ya, karena bergeser 1 ke atas, berarti dia nanti maksimum di 4. Ya kan? Berarti mentok di 4, turun lagi, dan dia akan minimum di berapa? Di min 2, karena dari min 3 naik 1 ke min 2. Oke, minimum di min 2, kemudian nanti akan balik lagi ke 1 di tengah ini ya. Nah, jadi seperti ini nih gambarnya nih. Ya, ini adalah fx sama dengan 3 sin 2x plus 1. Oke. Nah, jadi seperti itulah ketika kita ingin mengetahui fungsi trigonometri, gambarnya seperti apa, atau dari gambar kita mau tahu fungsinya apa, maka kita harus memperhatikan yang tadi itu 3 itu ya. Yang pertama adalah amplitudo. Ini menentukan apa amplitudo ini? Tinggi ya, tinggi gelombang. Jadi semakin tinggi gelombangnya kalau semakin besar amplitudonya. Kemudian yang kedua yang kita identifikasi adalah periodenya. Ini menentukan apa? Menentukan kerapatan dari gelombang itu. Semakin sedikit, semakin kecil periodenya, semakin rapat gelombangnya. Ya, ini kerapatan gelombang. Kemudian yang tadi ada, yang terakhir adalah pergeseran fungsi itu sendiri ya. Kalau C-nya positif, maka dia akan bergeser sejauh C ke atas. Tapi kalau C-nya negatif, maka bergeser sejauh C ke bawah gitu ya. Ini pergeseran atas bawah. Oke, kalau sudah kita kuasai yang 3 ini, amplitudo, periode sama geser, ini kita udah langsung bisa menebak nanti kalau ada soal gimana bentuk fungsi dari trigonometri itu, gimana gambarnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.